Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah pelatihan. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang training need analysis. Training need analysis ini, sebagaimana mungkin sudah Anda ketahui, merupakan bagian pertama dalam proses sebuah training. Jadi ini adalah step atau tahap pertama yang harus dilakukan untuk membuat sebuah training. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai saja untuk melihat sebenarnya yang dimaksud dengan analisis itu apa. Analisis atau melakukan assessment ya, di awal itu dilakukan gunanya untuk mengidentifikasi kebutuhan training yang sesuai bagi peserta. Jadi, di dalam sebuah training, kita harus mulai dulu dengan melihat atau mencoba mengukur, dengan nanti akan dijelaskan beberapa metode untuk melakukan pengukuran ini ya, tentang kebutuhan yang diperlukan oleh peserta, sehingga nanti training ini akan menghasilkan atau akan sesuai dengan kebutuhan apa yang diperlukan oleh peserta. Jadi bukan membuat training itu hanya berdasarkan keinginan dari trainernya saja atau penyelenggara training, tetapi training yang baik memang dimulai dengan menganalisis dulu kebutuhan dari peserta itu seperti apa. Nah, kita mau lihat lebih jauh tentang definisinya atau tentang hal atau hakikat dari training need analysis itu sendiri, atau biasa kita singkat dengan TNA ya, itu merupakan sebuah investigasi yang sistematis terhadap kebutuhan training. Jadi untuk melakukan assessmentnya atau kita untuk melihat kebutuhannya itu tidak bisa hanya sembarangan bertanya atau sembarangan mengobservasi, tetapi kita perlu sebuah metode atau sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis ya. Nah, nanti TNA ini akan berisi informasi-informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh peserta training nantinya. Bisa jadi nanti mereka adalah siswa, bisa jadi adalah ibu-ibu dalam suatu komunitas, bisa jadi nanti mereka adalah para karyawan atau para siswa yang tergabung di dalam sebuah organisasi dan seterusnya. Jadi nanti hasil akhirnya TNA ini akan merupakan sekumpulan informasi mengenai kebutuhan training ataupun pengembangan ya yang dibutuhkan oleh para peserta. Oke. Nah, sekarang kita lihat tentang keuntungan-keuntungan apa yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan training need analysis. Kalau di sini Anda bisa lihat, pertama sekali kalau kita bicara tentang organisasi, maka TNA ini akan bisa memberikan manfaat sehingga kita tahu ya tujuan atau pengetahuan, keterampilan dan ability apa yang akan dibutuhkan oleh peserta training untuk mencapai tujuan organisasinya nanti. Jadi dengan kata lain ya, nanti di dalam TNA kalau kita bicara dalam konteks organisasi, kita akan bisa tahu sebenarnya knowledge-nya, skill-nya atau ability apa yang diperlukan oleh para
anggota organisasi guna untuk mencapai target atau tujuan dari organisasi. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya TNA, kita bisa mengetahui gap apa yang sebenarnya masih perlu untuk dipersempit. Artinya, gap ini kan adalah kesenjangan apa yang memang sekarang kejadian atau situasi yang sebenarnya itu akan dibandingkan dengan situasi yang diharapkan. Kalau misalnya memang masih ada kesenjangannya, ya, jaraknya terlalu jauh, maka TNA ini tentu akan bisa mengidentifikasi hal tersebut dan harapannya nanti gap ini bisa semakin diperkecil dengan diadakannya sebuah training. Selanjutnya, dapat juga kita mendapatkan sebuah urutan prioritas dari kebutuhan training. Sebagai contoh, dengan TNA yang sistematis mungkin akan ditemukan beberapa gap atau beberapa permasalahan, ada 3 atau 4. Dengan TNA yang lebih mendalam, maka kita bisa mengidentifikasi mana yang harus dilakukan di awal, mana yang bisa di akhir, dan mana yang bisa dilakukan dalam jangka waktu menengah. Sehingga prioritas-prioritas ini nanti akan bisa menentukan training apa yang lebih cocok untuk dilakukan dalam waktu dekat atau dalam 3 atau 4 bulan lagi dan seterusnya. Dan yang terakhir, dengan adanya TNA, kita bisa mengetahui kebutuhan sumber daya kita yang kita perlukan untuk meningkatkan produktivitas kerja di dalam organisasi, atau mungkin support apa yang ada di dalam sebuah komunitas atau organisasi, sehingga nanti inilah yang akan menjadi kekuatan ataupun kelemahan kita dalam melakukan sebuah training. Baik, kemudian kita akan coba lihat bagaimana sebuah TNA yang baik itu dibuat, ya. Harus ada hal-hal apa saja yang maksudnya hal apa saja yang bisa terjawab dengan adanya TNA ini. Yang pertama, TNA itu kalau kita bicaranya juga dalam konteks sebuah komunitas atau organisasi, maka kita bisa melihat atau bisa menjawab setelah adanya TNA faktor-faktor eksternal apa yang mempengaruhi komunitas atau organisasi. Kemudian juga untuk biaya atau budget trainingnya dengan TNA yang baik itu akan bisa terjawab. Kemudian siapa yang menjadi target partisipan trainingnya? Apakah seluruh anggota komunitas atau orang-orang tertentu saja yang bisa kita pilih? Tentu nanti akan terkait pula dengan bagaimana permasalahan yang ada di dalam komunitas atau organisasi tersebut. Nah, kemudian level atau tipe training yang sesuai dengan sasaran atau komunitasnya akan seperti apa? Tipe training yang kita butuhkan gimana? Apakah menyasar knowledge-nya saja atau perlu juga dipadu-padankan dengan beberapa teknik yang lain, misalnya dengan outbound, ataukah misalnya memang sampai menyasar kepada peningkatan keterampilannya? Nanti akan terkait dengan tipe training yang kemudian akan kita putuskan, ya. Nah, kemudian kebutuhan training yang spesifik seperti apa? Ini nanti tentu akan bisa kita ejawantahkan atau bisa kita follow up-i, ya. Hal yang umum dari kebutuhan training menjadi lebih spesifik di dalam learning objektifnya di tahap berikutnya dari membuat sebuah training. Isu-isu yang sangat penting yang harus dihadapi saat ini juga ini akan bisa kita gali atau kita dapatkan setelah kita melakukan TNA yang baik, yang terstruktur tadi, ya. Dan kemudian bagaimana pengaruh training untuk kelanjutan organisasi, ya. Dan yang terakhir terkait dengan tadi yang sebelumnya, ya, mengetahui prioritas, kita juga akhirnya bisa meletakkan training mana yang harus kita lakukan duluan, mana yang nanti, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian kita bisa melakukan sebuah TNA? Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa metode yang kalian bisa lakukan untuk membuat sebuah TNA. Metode yang dilakukan dalam TNA itu secara umum ada 6, ya. Yang pertama, melakukan survei. Mungkin untuk survei ini kalian juga sudah pernah melakukannya. Survei bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner terbuka atau kuesioner tertutup, atau bisa juga kita lakukan survei dengan cara
melakukan wawancara singkat dan seterusnya ya. Nah, dari hasil survei ini nanti akan muncullah beberapa permasalahan-permasalahan yang terkait di komunitas atau organisasi sekolah misalnya ya. Misalnya kemudian kalau Anda tertarik untuk melihat di ibu-ibu PKK, itu bisa saja Anda berikan semacam kuesioner dulu untuk memetakan atau melihat permasalahan. Jadi metodenya yang pertama bisa dilakukan dengan survei, dengan kuesioner atau wawancara singkat, baik pertanyaannya pertanyaan terbuka atau pertanyaannya pertanyaan tertutup. Nah, yang kedua kita melakukan diskusi. Kalau di sini disebutkan focus group discussion. Nah, di sini Anda yang nantinya akan melakukan training itu akan menjadi fasilitator dalam sebuah grup diskusi ya. Nah, grup diskusi ini akan membicarakan tentang permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan apa yang rasanya memang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi atau untuk mengurangi gap yang terlihat atau permasalahan yang terlihat. Nah, jadi nanti di sini hasil akhirnya Anda akan mendapatkan mungkin beberapa item permasalahan atau kebutuhan yang diperlukan oleh peserta. Nah, yang ketiga dengan melakukan wawancara individual. Wawancara individual ini bisa jadi lebih mendalam dibandingkan dengan survei atau focus group discussion. Kalau sifatnya memang butuh tambahan data ya, kita bisa mewawancarai secara individual orang-orang yang kira-kira menjadi kunci dari sebuah komunitas atau organisasi ya. Nah, selanjutnya Anda juga bisa melihat dari beberapa macam dokumen, misalnya pelaporan ya, kemudian program tahunan itu seperti apa. Ya, kalau kita bicaranya tentang misalnya kita mau melakukan training di sebuah himpunan mahasiswa. Nah, kita lihat mungkin permasalahan yang ada di situ tentang disiplin. Kita bisa lihat cek absensinya gitu. Kemudian lihat bagaimana absensi rapat ya. Kemudian kita bisa lihat juga pelaporan program kerjanya. Apakah memang mereka sudah melakukan program kerja itu dengan disiplin dan capaiannya seperti apa. Itu bisa salah satunya dengan cara review dokumen. Dan kemudian diskusi steering group, maksudnya di sini diskusi steering group adalah bagaimana kita mencoba untuk melihat para stakeholder yang ada ya. Jadi pemangku kepentingan di dalam sebuah komunitas. Kalau kita bicara tentang sekolah, mungkin bagaimana kita mengundang guru-guru yang di sana yang terlibat, kemudian kepala sekolah atau wakil kemahasiswaannya kalau terkait dengan permasalahan-permasalahan siswa ya. Nah, jadi nanti di situ sama sama dengan focus group discussion. Ini prinsipnya sama, tetapi kalau focus group discussion biasanya kita minta kepada peserta, tapi ketika diskusi steering group itu adalah kepada stakeholdernya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ketika itu permasalahannya di dalam secara umum ya, misalnya di masyarakat terkait dengan psikoedukasi, misalnya kita mau lihat nih tentang parenting ya misalnya. Nah, atau mungkin tentang kekerasan seksual misalnya pada anak. Nah, kita bisa lihat kayaknya ini belum paham tentang pendidikan seks. Nah, kita bisa diskusi dengan berbagai macam organisasi atau LSM atau apa yang memang concern untuk menangani masalah-masalah tersebut. Nah, kita bisa diskusi, kita bisa lihat dari data mereka nanti seperti apa sebenarnya permasalahan yang muncul, sehingga ini akan menjadi sumber dari TNA yang sangat bermanfaat, sehingga nanti ketika kita memang melakukan training itu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh para pesertanya. Nah, kalian tidak harus fokus hanya pada satu metode saja. Jadi beberapa metode TNA ini bisa dipilih dan saling melengkapi untuk kemudian bisa hasilnya kita combine sehingga nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan titik terang sebenarnya kebutuhan mereka apa.
Misalnya bisa digunakan survei, kemudian kita bisa melakukan diskusi dengan pihak organisasi yang terkait, misalnya LSM, kemudian kita lihat review dokumen, misalnya penelitian terkait tema yang ingin kita angkat itu ada tidak gitu ya. Kalau kita cek tadi tentang pendidikan seksual pada anak, misalnya surveinya seperti apa, pada orang tuanya, misalnya review dokumen ini misalnya penelitian atau dari berbagai macam artikel, kemudian kita diskusi juga dari LSM yang terkait dengan penanganan tentang pelecehan seksual atau pendidikan seks pada anak. Dari situ kita bisa mengikhtisarkan apa saja kebutuhan yang diperlukan. Oke, saya pikir demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan pengayaan materi untuk hari ini itu akan menjadi manfaat bagi Anda semua untuk merancang nantinya sebuah training yang benar-benar efektif dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.